Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin jemaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hal yang dapat kita syukuri di dalam kehidupan kita di dunia ini. Salah satunya ialah nikmat bekerja. Nikmat pekerjaan ialah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Dan penting kita ketahui bahwasanya bekerja ini ialah tuntutan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama tafsir. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih." Yang artinya maka jelajahilah muka bumi ini, jalanlah di muka bumi ini, fakulu mir rizqih, maka makanlah dari sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menjelaskan maksudnya ayat ini ialah kita diperintahkan untuk berjalan di muka bumi, maksudnya ialah untuk mencari rizki agar menjaga kehormatan diri kita. Fakulu mir rizqih, maka makanlah sebagian rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para ulama menjelaskan mencari rizki, mencari nafkah ini merupakan ibadah yang tentunya harus kita jaga pekerjaan ini, karena pekerjaan itu ialah amanah. Seorang beriman salah satu cirinya ialah menjaga amanah, menunaikan amanah dengan baik. Oleh karena pekerjaan ini atau bekerja atau mencari nafkah ini ialah ibadah, maka perlu kita ketahui bagaimana niat yang bagus dikala kita menjalankan ibadah bekerja ini. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwasanya niat orang bekerja itu ada 4. Di dalam hadis disebutkan marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fara'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jaladihi wa nasyatihi. Salah seorang pernah melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya karena ia benar-benar kuat dan juga benar-benar rajin di dalam bekerja. Para sahabat kagum dengan laki-laki ini, maka ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Ya Rasulullah, kalau seandainya orang ini rajin, kuat, nasyat seperti ini namun ia di jalan Allah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimpali apa yang dikatakan oleh para sahabat dengan sabdanya, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah." Kalau seandainya seorang itu keluar dari rumahnya, yas'a, ya berusaha, bersungguh-sungguh, maksudnya dalam mencari rizki, ala waladihi sigaran fa huwa fi sabilillah, karena ingin menafkahi anaknya yang masih kecil, fa huwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kalau seandainya orang berada di jalan Allah, maka ia mendapatkan pahala, mendapat pahala kebaikan. Jadi niat yang pertama dikala kita mencari rezeki ialah niat untuk menafkahi keluarga kita, khususnya anak kita yang masih kecil. Dan apabila kita meniatkan seperti itu ketika kita keluar dari rumah sampai kita kembali nanti kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat pahala kebaikan. Asalkan nanti ketika melakukan hal tersebut kita hindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus mempertahankan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya niat yang pertama ialah untuk menafkahi keluarga, khususnya anak-anak. Khususnya anak kita, bagi yang sudah mempunyai anak. Kemudian niat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan sabdanya, "Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fa huwa fi sabilillah." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya, ia bersungguh-sungguh, ia berusaha, maksudnya dalam mencari rezeki, ala abawaini, karena ingin menafkahi, membantu abawaini, kedua orang tuanya, syaikhaini yang sudah tua, kabiraini yang umurnya telah besar, fa huwa fi sabilillah, maka ia juga berada di jalan Allah ketika itu. Jadi ketika seorang keluar dari rumahnya niat mencari rezeki untuk menafkahi kedua orang tuanya atau untuk membantu kedua orang tuanya, ketika keluar ia mendapatkan pahala kebaikan sampai ia kembali ke rumahnya, asalkan di dalam prosesnya ia berusaha menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fa huwa fi sabilillah." Dan kalau seandainya seorang keluar dari rumahnya, ia niat, ia bersungguh-sungguh dalam bekerja, ala nafsihi,
untuk dirinya agar ia terjaga kehormatannya dan agar ia tidak membebani orang lain, agar ia tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah. Jadi orang yang bekerja dengan niat agar ia terjaga kehormatannya, tidak meminta-minta, tidak memberatkan keluarganya yang lain, tidak memberatkan orang lain, fahuwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah. Namun Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan niat yang keempat ini ialah niat yang harus kita hindari. Na'udzubillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berusaha bersungguh-sungguh mencari nafkah, mencari rezeki, riya'an, hanya untuk riya semata, wa mufakharatan, dan untuk berbangga-bangga saja, fahuwa fi sabilis syaitan, maka ia berada di jalan setan. Kalau seandainya orang berada di jalan Allah mendapatkan pahala kebaikan, na'udzubillah, kemungkinan besar orang yang berada di jalan setan mendapatkan dosa keburukan, na'udzubillah. Bagaimana maksudnya yang terakhir ini? Maksudnya ialah ketika seorang bekerja, kemudian ia mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus daripada orang lain, kemudian ia riak dengan itu dan berbangga-bangga diri dengan itu, maka ia berada di jalan setan. Dan bukan hanya dalam proses mencari rizkinya tersebut, namun ketika sudah mendapatkan rizki, sudah mendapatkan uang yang banyak, kemudian ia belanjakan uang itu dengan niat riya dan hanya berbangga-bangga diri, maka na'udzubillah, ia termasuk ke dalam sabili syaitan, jalan-jalannya syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya perlu kita perbaiki niat dalam bekerja ini, dalam mencari nafkah ini. Apapun pekerjaan kita, mungkin ada yang mengembala kambing, ada yang menjadi buruh, mungkin ada yang menjadi petani, ada yang menjadi karyawan seperti kita, mungkin ada yang kerja kantoran. Perlu untuk memperbaiki niat agar ketika keluar dari rumah kita sudah mendapatkan pahala kebaikan, kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai nantinya kita kembali. Dan luar biasanya di dalam sebuah hadis dijelaskan, siapa yang lelah, letih, capek, maka seukuran capeknya, lelahnya, letihnya, dan seukuran sabarnya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya. Oleh karenanya ketika kita mulai berangkat bekerja sampai kita balik ke rumah, dan bahkan sampai capek-capeknya kita, akan mendatangkan kebaikan dan menghapuskan dosa. Semoga penyampaian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat tentunya, dan semoga nanti Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana kita kumpul sekarang ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.